hai rekan-rekan Polri dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Jumpa lagi bersama kami dalam acara wawancara eksklusif. Saat ini bersama Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar SIK SHMH, mantan Kepala BNN RI, dan juga mantan Kabar Eskrim serta mantan Kadif Humas Polri. Selamat siang. Selamat siang. Wah, Bapak Jenderal Anang luar biasa, masih segar, sehat gitu kan. Alhamdulillah. Jenderal, selama ini kita kenal dulu Jenderal sangat berperan aktif di BNN. Waktu Jenderal menjabat Kepala BNN RI, memang saat itu hampir berbeda dengan sekarang, jauh sekali berbedanya. Saat Jenderal memimpin sebagai Kepala BNN RI dengan sekarang jauh sekali berbeda Jenderal. Nah, apa tantangan terbesar nih yang Jenderal hadapi pada saat Jenderal jabat Kepala BNN RI? Tantangan terbesarnya itu meyakinkan masyarakat. Ya, siap. Meyakinkan masyarakat, termasuk meyakinkan penegak hukum bahwa hukum narkotika itu bukan hukum pidana. Jadi hukum narkotika itu bukan hukum pidana karena sumber hukumnya, ya kan, berasal dari konvensi internasional yang mengatur masalah narkotika sebagai obat, ya, dengan pendekatan kesehatan dan pendekatan pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Ini menjelaskan ini ada karena hukum narkotika tidak diajarkan di kampus-kampus, juga tidak diajarkan di lingkungan penegak hukum, di kepolisian. Hukum narkotika tidak diajarkan di kejaksaan, hukum narkotika juga tidak diajarkan, termasuk di lingkungan juga nggak diajarkan, sehingga perkara narkotika itu dianggap sebagai perkara pidana. Nah, ini masalah, ini yang harus diluruskan. Saya sebagai pernah mantan Kepala BNN, juga mantan Kabar Eskrim, berkeinginan untuk meluruskan masalah narkotika supaya tidak ditangani secara pidana, tapi proporsional, ditangani berdasarkan hukum narkotika yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini jadi jangan menyimpang. Ya, ini keinginan saya kepada adik-adik yang sekarang menjadi penegak hukum. Nah, kalau kita lihat masalah narkotika dari dulu sampai sekarang tidak pernah habis. Apalagi para pejabat-pejabat yang terkait masih saja tidak bisa memberikan suatu perubahan terhadap Indonesia ini, baik itu dari legislatifnya, kejaksaannya, maupun dari BNN sendiri. Nah, yang paling signifikan selama Jenderal jabat Kepala BNN apa? Kalau kita melihat tentang tugas yang diberikan kepada BNN itu adalah idenya itu adalah dibentuk karena tuntutan konvensi internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1970, yaitu menjadi lembaga pemerintah, menjadi koordinator langkah preventif dan represif, bukan sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Nah, pada kenyataannya oleh pembuat undang-undang itu BNN yang dibentuk diberi tugas sebagai lembaga pemerintah
non kementerian, ya, yang tugas khususnya adalah menyidik. Ini saya kira permasalahan, ya, jadi ada permasalahan khusus sehingga terjadi duplikasi fungsi penyidikan tidak pidana. Dan mestinya memang harus difungsikan sebagai koordinator langkah pencegahan. Karena pencegahan itu dilakukan oleh seluruh kementerian dan kementerian. Termasuk dalam fungsi pencegahan di sini adalah rehabilitasi penyalahgunaan narkotika supaya dia tidak relapse atau mengulangi perbuatannya. Dan ya, penegakan hukum terhadap peredaran gelap. Jadi yang menjadi sasaran tembak itu adalah pengedar narkotika. Itu fokusnya di sana. Undang-undang kita juga ke sana fokusnya. Bukan penyalahgunaan ya, Jenderal. Kalau penyalahguna itu memang ditangani dengan dua cara. Tidak, yang pertama tidak perlu dilakukan penegakan hukum. Cukup, ya kan, didorong untuk melakukan wajib lapor kejahatan. Tapi kenyataannya saat ini penyalahgunaan ditahan. Iya, cukup dilakukan, ya kan, Iya, betul. melalui pendekatan fisik, melalui wajib lapor. Kalau penyalahguna melakukan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan perawatan dari negara secara gratis, ditanggung, anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Status pidananya gugur menjadi tidak ditutup pidana. Nah itu mestinya menjadi prioritas. Nah penanganan yang kedua ya memang melalui penegakan hukum, tapi sifatnya rehabilitatif, ditempatkan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah, bukan ditahan, ya kan? Bukan ditahan, ditempatkan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah, bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa lembaga rehabilitasi yang ada di lingkungan BNN. Gitu. Itu langkah kedua, bukan di penjara. Kalau di penjara menjadi kontraproduktif, tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya. Itu. Nah, kalau seandainya Jenderal, pada saat penyalahgunaan ini ditangkap, tiba-tiba ada barang bukti, misalnya contoh sekian gram, taruhlah 0,1 gram sabu, apakah itu bisa dimasuk penyalahgunaan atau pengedar? Apa dua-duanya, Jenderal? Ya begini, rumusan pidana narkotika itu adalah rumusan, Iya. rumusannya Iya. adalah kejahatan kepemilikan narkotika dan tujuan kepemilikannya. Ada dua, ya kan, unsurnya. Ada unsur kepemilikan dan ada unsur tujuan. Kalau kepemilikannya, ya kan, itu tujuannya untuk dikonsumsi, itu namanya penyalahgunaan. Kalau kepemilikannya tujuannya untuk diperjualbelikan, namanya peredaran atau pengedaran. Nah, ini harus dibedakan. Benar. Hanya harus dibedakan. Benar. Kalau tidak, digebiang ya kan? Ya. Kemudian kedapatan barang bukti kepemilikan terbatas sedikit, tambah 1 gram atau 1 gram lebih, ya. Terus ditangani secara pidana. Nah, ini berarti kesalahan teknis. Jadi orang yang kepemilikan narkotika untuk diperjualbelikan diatur tersendiri dalam undang-undang narkotika. Kalau lebih dari misalnya ya 5 gram untuk itu pemberatan, itu bagi peredaran. Kalau penyalahgunaan narkotika tidak dibatasi selama kepemilikan tujuan untuk dikonsumsi, asal jumlahnya tidak 1 kuintal, ya kan? Benar ya. Atau 1 kilo, Iya benar. asal jumlahnya masih segram lebih, 2 gram, tujuannya apa untuk dikonsumsi, itu tergolong penyalahgunaan. Orang ini harus ditangani secara rehabilitatif. Tidak boleh ini ditangani, tidak boleh dihukum pidana. Nah itu undang-undang atau hukum narkotika yang berlaku di Republik ini.
implementasinya saja yang kalau kita lihat ya kan itu di penjara, ditahan dan di penjara, itu kesalahan imigrasi. Ya terkadang dapatnya berapa gram barang itu ditahan, terusnya ada saya dengar juga pada saat ditahan ini pihak keluarga minta direhab tetapi tidak bisa direhab dari pihak kepolisian. Nah itu gimana Jenderal? Itu secara yuridis ya. Benar. Kepemilikan narkotika yang jumlahnya terbatas sedikit maksudnya dan tujuan untuk dikonsumsi tidak perlu dilakukan, tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Gimana caranya? Harus ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, ditempatkan di rumah sakit atau puskesmas atau lembaga rehabilitasi milik pemerintah. Nah itu harus selama proses pemeriksaan di polisi tidak boleh ditahan, tapi disembuhkan. Demikian juga ya kan ketika di kejaksaan tidak boleh ditahan, harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit. Demikian juga proses pengadilannya tidak boleh ditahan, ya kan tidak boleh ditahan. Ini proses pengadilan tidak perlu dan hukumannya hakim wajib menghukum rehabilitasi. Nah, ini keputusan pidana narkotika. Tapi seandainya Jenderal, apabila si penyalahgunaan ini atau pemakaian ini tiba-tiba diselidiki oleh kepolisian diridik dan segala macam, ada sangkut paut dengan pengedar, itu seperti apa? Nah, sangkut paut itu pasti terjadi. Benar. Karena penyalahguna dan pengedar itu punya hubungan. Oke? Benar. Tetapi kalau ini benar-benar sebagai pembeli dan ini sebagai penjual, maka ini harus dipisahkan. Hukumnya wajib. Karena tujuan dibuatkan undang-undang narkotika adalah memberantas peredaran yang diberantas yang ini. Kemudian yang penyalahguna itu dijamin negara mendapatkan upaya rehabilitasi, dibayar selama rehabilitasi oleh negara. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu kan dalam menangani permasalahan. Nah apakah seandainya nanti si pemakai atau si penyalahguna ini setelah direhab apakah bisa sembuhnya? Ini kan kebanyakan kita bertanya nih masyarakat. Jadi satu-satunya untuk menyembuhkan orang sakit adiksi ketergantungan narkotika itu adalah rehabilitasi. Satu-satunya di dunia ini itu hanya rehabilitasi. Jadi kalau penyalahguna pecandu ya kan tidak direhabilitasi, maka selama hidupnya dia akan ketergantungan narkotika. Dia membutuhkan narkotika sekian saat. Kalau dia tidak ketemu narkotika atau tidak mendapatkan asupan narkotika, dia akan mengalami sako. Nah, sako ini rasanya lebih sakit, ya, menderita itu. Jadi, ya kalau dia tidak mengkonsumsi narkotika itu, ya, sebagai makan kursi makan. Ya kan, makan melanggar hukum, tidak makan sakit. Makanya dia ngambil langkah tetap mencari narkotika. Nah ini untuk dikonsumsi. Orang begini, ini yang harus diselamatkan negara. Orang yang begini harus dibantu oleh negara. Gitu. Orang ini juga harus dilindungi oleh negara. Karena undang-undang narkotika menyebutkan seperti itu. Jadi tujuan dibuatnya undang-undang narkotika adalah melindungi dan menyelamatkan banyak warga. Ini harus dilindungi dan diselamatkan dan dijamin mendapatkan rehabilitasi. Nah kira-kira menurut Jenderal berapa lama sih Jenderal rehab itu yang minimal bisa menyembuhkan penyalahgunaan atau pemakai? Karena sakit adiksi ketergantungan narkotika itu
adalah orang sakit. Iya. Ya, tergantung penyakitnya. Oh, Iya kan? Tergantung taraf kecanduannya. Kalau kecanduannya ringan, nggak perlu dilakukan rawat inap. Iya, cukup rawat jalan, diawasi. Iya kan? Oleh rumah sakit, orang tua ikut mengawasi. Iya kan? Orang tua ikut memberikan advis-advis. Iya kan? Tentang bagaimana cara menghindar dari sakit ketergantungan. Cukup. Tapi kalau sudah berat, baru masuk rumah sakit. Ya kan? Jadi pemahaman tentang rehabilitasi jangan dikira harus nginep di rumah sakit. Hanya saja sistem rehabilitasi ya penyalahgunaan narkotika di Indonesia belum dibangun. Jadi Kementerian Kesehatan, ya kan, membangun sistem sendiri, ya kan, BNN membangun sistem sendiri. Keluarga membangun sistem sendiri. Tidak ketemu. Masing-masing punya kubu nih. Tidak ketemu. Ini permasalahannya. Nanti Kementerian Sosial juga bikin sistem tersendiri. Tidak terintegrasi. Nah ini yang diperlukan. Rumah sakitnya memang sudah ditunjuk. Ya puskesmas sudah ditunjuk. Ada 1.400 loh. Ya tersebar seluruh Indonesia. Tapi gimana kalau tidak terintegrasi? Tidak dipahami, ya kan? Hukum narkotika tidak dipahami oleh masyarakat. Itu permasalahannya. Jadi makanya kita harus minta kepada adik-adik saya, ya kan? Yang tetap itu memang adik-adik saya yang sekarang menjadi, ya kan? Tahu hukum itu supaya memahami hukum narkotika. Jangan dianggap, ya kan? Hukum narkotika sebagai hukum pidana. Kemudian implementasi penegakan hukum dengan cara pidana, terus dihukum dengan cara pidana, misalnya itu melenceng. Nah, apakah ada kepentingan sih dari lembaga legislatif atau kepolisian dalam memberantas narkotika ini yang nggak ada selesainya kalau saya lihat? Ya. Baik pengedar. Kalau menurut saya ini mulai dari kebijakan, ya kan? Mulai dari yang terhormat yang ada di DPR sana memahami hukum narkotika. Betul. Ya. Mempelajari ganja. Kan kebanyakan anggota DPR kan, ya kan? Hanya paham hukum pidana, hukum tata negara, ya kan? Yang paling hukum master. Hukum perdata, kebanyakan itu. Tapi kan tidak memahami hukum narkotika. Karena memang tidak ada sekolahnya. Itu permasalahannya. Itu dari tataran kebijakan. Begitu jadi undang-undang, hukum narkotika itu seakan-akan kayak hukum pidana. Ya, ada ambiguitas, ya kan? Ada terminologi yang tidak dipahami. Kadang-kadang menggunakan terminologi pidana, kadang-kadang menggunakan terminologi narkotika. Begitu juga implementasinya, murni menggunakan hukum pidana. Oh, udah penyalahguna masuk penjara, ya kan? Dihukum berdasarkan pidana. Pengedar juga dihukum berdasarkan hukum pidana, padahal hukum narkotika tidak demikian. Itu permasalahan. Apakah ada suatu kesalahan atau suatu konsep dalam undang-undang narkotika ini? Ya mulai dari kebijakan, ya kan, implementasi. Kenapa untuk lo karena kembali lagi hukum narkotika tidak diajarkan, terus siapa yang ngerti? Kalau yang terhormat anggota DPR-nya tidak pernah belajar tentang hukum narkotika, terus bagaimana membuat hukum narkotika yang benar dalam sebuah undang-undang? Ya kan? Kalau penegak hukum juga tidak belajar hukum narkotika di kampus, karena memang tidak diajarkan. Terus bagaimana penegak hukum memahami hukum narkotika? Karena hukum narkotika itu asalnya dari konvensi yang diratifikasi menjadi yang menjadi sumber hukumnya undang-undang narkotika di Indonesia. Ya kalau nggak dipahami itu bagaimana? Terus membuat
undang-undang sesuai dengan ya, kemampuan anggota DPR. Kalau Jenderal, apakah undang-undang narkotika ini masuk ke salah satu menteri? Apa yang cocok ini? Menteri Kesehatan. Loh, kalau di undang-undang narkotika, Iya. ya kan, Iya. ditunjuk yang membidangi, ya kan, yang bertanggung jawab tentang narkotika itu Menteri Kesehatan, bukan Menteri Hukum. Iya. Menteri Kesehatan. Itu sebabnya undang-undang narkotika pendekatannya, ya kan, lebih condong pada kesehatan terhadap penyalahguna. Iya kan? Nah, ada pendekatan hukumnya, tapi kepada pengedar. Iya. Contoh hukum pidana, ya agak mirip-mirip, walaupun itu bukan hukum pidana, gitu loh, ya kan? Berarti fungsinya BNN selama ini nggak terlalu berfungsi, Jenderal, kalau kita lihat ya. Lebih banyak Kalau kepolisian. BNN ya memang mestinya, Iya. ya kan? Iya. BNN itu sebagai koordinator langkah preventif dan represif, artinya koordinator program PPAGN, pencegahan pemberantasan peredaran pencegahan dan peredaran narkotika. Kenapa ini sangat diperlukan? Ya kan? Karena pencegahan narkotika itu dilakukan oleh seluruh kementerian dan masyarakat. Ini perlu dikoordinatori. Iya. Tidak? Betul. Yang kedua, rehabilitasi. Itu dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri. Itu sebabnya rehabilitasi juga perlu ada koordinatornya. Karena ada hubungannya dengan penegakan hukum. Ya, dengan Polri, dengan jaksa, dan karena hasil proses penegakan hukum ini ya kan, akan ditempatkan di fungsi rehabilitasi milik BNN, milik Kesehatan dan Menteri Sosial. Ini kalau nggak ada yang nemukan, nggak ada koordinatornya, nggak nyambung. Makanya, ya kan, perlu ada koordinator langkah preventif, rehabilitatif, dan represif. Tiga langkah itu harus simpulan. Nah, itu koordinatornya namanya Tapi kalau kita lihat sekarang BNN berubah fungsi menjadi penyidik ya, polisi. Iya, menjadi penyidik, polisi. menjadi penyidik dan statusnya LPNK, lembaga pemerintahan ekonomi. Artinya tidak bisa melakukan fungsi koordinator. Oh, sama-sama LPNK, malah lebih LPNK koordinator menteri mana mungkin, ya kan? Kayaknya perlu dirujukan lagi kita untuk ke DPR supaya bisa membentuk lembaga atau kementerian lagi yang tadi kita bilang, ada Menteri Sosial, Kesehatan, Dalam Negeri, untuk lebih memfokuskan lagi untuk memberantas narkotika. Jangan cuma hanya menangkap, jangan cuma hanya melihatkan barang bukti sekian ton sekian, tapi tidak ada kekompakan dari menteri. Itu yang perlu kita inikan kayaknya. Ya, perlu memang. Makanya perlu langkah koordinator. Perlu badan yang menjadi koordinator langkah preventif yang dilakukan oleh semua kementerian, betul, ya kan? Dan rehabilitatif yang dilakukan oleh 3 kementerian, serta langkah represif yang dilakukan oleh penegak hukum. Nah, ini perlu koordinator. Karena kalau kita lihat saat ini kan banyak penangkapan, terusnya rakyat, masyarakat nanya nih, ini bandar besarnya siapa sih? Kok nggak tangkap-tangkap? Ini tugasnya siapa sih, Jenderal? Tugasnya BNN kah? Tugasnya kepolisian? Atau tugasnya hakim dan jaksa? Itu tugasnya siapa, Jenderal? Menangkap bandar besar ini? Ya, kalau sekarang berdasarkan kondisi real saat ini, yang nangkep ya kalau nggak BNN ya Polri. Ya ini tugasnya yang menangkap dua-duanya ini. Dua lembaga ini dua-duanya berwenang. Harusnya mungkin masyarakat juga bertanya-tanya,
kan sering lihat di TV atau di media online barang bukti dimusnahkan. Saya juga pernah dapat info ini barang bukti yang dimusnahkan cuma sekian, yang lainnya kemana? Kata masyarakat nih, apakah dijualbelikan lagi sama oknum-oknum tertentu? Apakah memang dimusnahkan semuanya? Ini jenderal. Nah, Pertanyaan. nah ini undang-undang narkotika mengatur tentang pemusnahan barang bukti secara rigid. Jadi setiap penangkapan itu diberi waktu. Kalau tidak, itu sebuah kejahatan ini yang dilakukan oleh Diskusi. penyidik, Ini. termasuk kepala kejaksaan. Jadi penyidik itu kalau Iya. melakukan penyidikan diberi batasan waktu. Paling lama 24 jam, saya ulangi, 24 hari harus dimusnahkan. Tidak boleh ya kan memusnahkan barang bukti digabung, Iya. barang bukti ini, kasus ini digabung terus dimusnahkan bareng. Itu pelanggaran hukum pidana, hukum narkotika. Jadi setiap nangkap satu kasus paling lama 24 hari harus dimusnahkan. Itu undang-undang beda sama undang-undang pidana. Ya selama ini seperti itu jenderal. Yang selama ini saat dikumpulkan semua baru dimusnahkan. Saat ini nih. Itu yang salah penyidik. Pelanggaran bisa diancam hukuman 1 tahun. Tidak. Termasuk bisa salah kepala kejaksaan. Kalau tidak segera menetapkan barang ini untuk dimusnahkan, kepala kejaksaan itu bisa diancam pidana. Undang-undang narkotika mengatur begitu. Jadi bukan hanya penyidik, kepala kejaksaan yang tidak segera menetapkan untuk barang bukti segera dimusnahkan. Jadi saya ulang lagi, pemusnahan barang bukti narkotika itu bukan kewenangan hakim, tapi kewenangan kepala kejaksaan negeri setempat. Mantap, luar biasa Pak Jenderal. Nah, kalau masalah hukuman mati untuk pengedar narkoba atau narkotika ini menurut Pak Jenderal seperti apa sih? Karena kita lihat di Indonesia hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tetapi kita nggak tahu apakah benar dieksekusi, dilakukan apa tidak, kita nggak tahu. Ya, hukuman mati Iya. bagi kejahatan narkotika itu tidak. Undang-undang narkotika bersumber pada konvensi tunggal narkotika yang diratifikasi, yang menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 7. Pasal 36 menyatakan bahwa hukuman bagi pengedar itu satu, hukuman pelanggaran kebebasan atau hukuman padat. Kedua, perampasan hasil kejahatan. Jadi pengedar narkotika bukan dihukum penjara, tapi dihukum kurungan, dan bukan dihukum denda, tapi perampasan hasil kejahatan. Sumber hukumnya jelas. Jadi hukuman mati itu tidak dikenal. Kalau itu dilaksanakan, maka pasti akan mengalami kesulitan eksekusi. Ya karena tidak sesuai dengan hukum internasional. Kalau itu dilaksanakan benar, pasti terjadi keretakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Itu permasalahannya. Karena memang tidak sesuai dengan hukum narkotika secara internasional. Hukum narkotika kita ini adalah hukum internasional. Jadi undang-undang nomor 9 tahun, nomor 35 tahun 2009 itu masuk lingkup hukum internasional. Mengatur narkotika, ya kan? Mengatur narkotika sebagai obat, pendekatan kesehatan dan pendekatan pidana. Itu hukum internasional. Jadi undang-undang narkotika kita itu masuk hukum internasional. Apakah sesuai ya dengan apa yang diterapkan di internasional
sama di Indonesia? Tidak sesuai. Tidak sesuai kan? Undang-undangnya hampir-hampir sama meskipun abu-abu gitu ya. Iya. Tapi implementasinya hukum pidana jadi jadi sehingga penyalahguna dihukum penjara, pengedar dihukum mati. Itu implementasinya saja. Nah, Jenderal, saya mau nanya lagi nih. Kita bicara ke medis. Kemarin saya sempat mengalami informasi bahwa di kedokteran masih memakai untuk menyembuhkan atau untuk menghilangkan rasa sakit, memakai morfin. Apa boleh? Loh, memang, iya kan? Narkotika itu obat, digunakan di lingkungan kesehatan. Jadi kalau Anda mengalami operasi, Iya, iya kan? Nah itu untuk menghilangkan rasa sakit menggunakan narkotika. Jadi narkotika itu bukan barang haram. Narkotika itu adalah obat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang dilarang itu penyalahgunaan. Iya kan? Penyalahgunaan, ya kan? Untuk diri sendiri itu dilarang sebagai kejahatan penyalahgunaan. Ya kan? Penyalahgunaan untuk diperjualbelikan itu dilarang sebagai kejahatan peredaran gelap narkotika. tapi sebenarnya sih kalau banyak orang bilang, nah kenapa kalau seandainya saya pakai saya ditangkap kan tidak merugikan negara, merugikan diri sendiri. Ah, itu seperti itu sudah banyak seperti itu. Itu karena orang memiliki narkotika untuk diri sendiri dilarang secara hukum. Dilarang. Seluruh dunia dilarang. Jadi orang menggunakan narkotika, memiliki narkotika untuk dikonsumsi sendiri, itu dilarang oleh undang-undang. Dilarang. Kecuali, ya kan, dapat resep dari dokter. Itu pun tidak diberikan kepada dia, tapi langsung ditelan. Ya kan? Jadi dokter memberikan narkotika melalui rumah sakit langsung diberikan nih minuman itu untuk pagi, ya ini untuk siang, ini untuk malam, ya baru boleh. Nah, benar-benar Jenderal. Kalau untuk undang-undang narkotika, kalau menurut Jenderal perlu direvisi kayaknya. Ya. Dari DPR jadi. Menurut saya segera diperbaiki lagi. Kenapa nggak diperbarui atau nggak direvisi Jenderal? Apa ada kepentingan pribadi sih? Ada bentong-bentong. Saya nggak ngerti ya. Kalau soal itu aku nggak ngerti. Iya. Tapi undang-undang narkotika itu banyak sekali ya nota-notanya. Ada ambiguitasnya. Seakan-akan seperti hukum pidana tidak disosialisasikan. Benar. Nah ini yang menyebabkan masyarakat dan pengetahuan tidak ada. Yang dibahas di DPR yang lainnya, tetapi undang-undang narkotika atau undang-undang yang ada sekarang ini yang tadi kita bilang dari tahun 76 ya, undang-undang tersebut itu kenapa nggak direvisi Jenderal? Sudah, kan sudah undang-undang narkotika 76 Iya. diubah menjadi undang-undang narkotika 97, diubah menjadi undang-undang narkotika 2009. Iya kan? Ini mau dirubah lagi, hanya ini ya kan? Iya. Tidak sesuai dengan hukum internasional. Oh, udah standar ya. Ini tidak standar, sehingga banyak lubang-lubang. Tidak standar. Sedangkan masalah narkotika itu, ya kan, itu adalah hukum internasional. Baru paham kita ya. Nah, mungkin pada saat Jenderal jabat sebagai kepala BNN, efektivitas BNN yang dulu sama sekarang lebih
efektif ya masih jenderal zamannya jenderal dulu jabat. Karena kan saya dengar tadi jenderal setelah jabat BNN jabat menjadi kabar eskrim, dan tidak ada di zamannya jenderal itu penyalahgunaan narkoba tanda kutip yang bukan pengedar tidak boleh ditahan apa ditangkap. Ya itu interpretasi masing-masing aja. Ya. Jadi interpretasi aja. Jadi saya menginterpretasikan tugas BNN adalah koordinator langkah preventif, rehabilitatif, dan represi. Itu sebabnya saya mengutamakan pencegahan daripada penegakan hukum. Itu memang sesuai dengan jiwanya undang-undang. Mengutamakan pencegahan. Jadi pola-pola pencegahan harus diubah. Karena pencegahan itu, ya kan, dan rehabilitasi, ya kan, itu tujuannya supaya penyalahgunaan narkotika sebagai penderita sakit adiksi bisa mendapatkan perawatan, rehabilitasi, dan bisa melakukan reintegrasi sosial kembali kepada masyarakat. Jadi jangan dibiarkan dia menjadi generasi pecandu, ya kan, seumur hidup di kecanduan, harus dirawat. Ya di sini saya mungkin masyarakat juga melihat bahwa jenderal memberikan suatu saran untuk direhabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Kenapa jenderal mengarah ke rehabilitasi, sedangkan yang kita lihat bahwa mayoritas apalagi para artis ada beberapa sudah keluar masuk lagi ke kantor. Kenapa kok jenderal selalu bilang rehabilitasi, tidak ada solusi lain selain rehab? Dan ini jenderal yang ini menggaungkan terus nih rehab. Rehab itu adalah Mencegah betul. Rehab itu pencegah supaya tidak relapse, mengulang lagi perbuatannya. Betul. Ya kan? Ya. Kalau tidak, seseorang bisa 5-6 kali secara empiris yang keluar masuk. Ya. Ini masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan undang-undang narkotika, kunci menyelesaikan masalah narkotika itu kalau negara ini berhasil merehab seluruh penyalahguna narkotika, maka tidak ada peredaran narkotika di Indonesia. Karena nggak ada yang tidak ada demand, maka tidak ada supply. Jadi sampel undang-undang narkotika, tapi iya kan, diplesetkan menjadi, iya kan, kejahatan extraordinary, sulit, enggak. Teorinya gampang, iya kan, menekan demand, menekan supply, iya kan. Nah, kejahatan narkotika itu kejahatan transnational crime, yes, bukan extraordinary. Ya, tidak sulit cerita. Tidak sulit-sulit amat. Memberantas peredaran klub narkotika itu tidak sulit-sulit amat. Cuma satu, rehabilitasi. Rehabilitasi seluruh penyalahguna, maka tidak ada orang yang membutuhkan. Tidak ada orang membutuhkan berarti tidak ada supply. Tidak ada bisnis narkotika. Itu bisa dicontoh negara-negara di dunia ini yang relatif tidak ada narkotika, tidak ada bisnis. Jadi kenapa kita nyontoh negara-negara yang membabi buta menangkapi penyalahguna? Rehabilitasi saja. Kalau rehabilitasi tuntas, maka nggak ada peredaran. Otomatis loh itu. Nah, juga maaf izin. Saat ini masyarakat mungkin bertanya nih, ya kan? Dulu kan
BNN sering memberikan sosialisasi penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Sekarang kayaknya kurang gitu. Zamannya Jenderal dulu sering sosialisasi. Sekarang nggak ada Jenderal. Pernah saya tanya, nah, kejahatan baru ini harus diikuti perkembangannya. NPS itu bukan masuk dalam undang-undang, tapi berkembang. Nah ini harus diikuti perkembangan. diikutin sambil mencegah. Iya, harus dicegah. Jangan diikutin ya. Mencegah. Iya. Itu yang paling pertama itu Mencegah. mencegah. Jangan sampai NPS itu menjadi benar-benar dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Kayak tembakau gorilas juga ya. Itu kan sebenarnya dari luar ya. Masuk ke Indonesia juga. Kita kalau bicara narkotika dengan Jenderal Anang Iskandar luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman di Senayan di DPR RI mungkin nanti bisa dengar langsung. Nanti video ini kami share juga ke teman-teman yang ada di DPR sehingga bisa sama-sama marilah untuk membangun generasi nih Indonesia menjadi generasi yang baik, jauh dari narkoba. Karena dulu BNN mensosialisasi stop narkoba ya Jenderal ya. ya, Ya. jangan, kalau bilang stop narkoba gitu Iya. ya sosialisasi lebih banyak pada penyelamatan. Penyelamatan. Ya, karena narkotika itu tidak bisa langsung di stop. Kalau di stop menjadi sako loh ya. Betul. Sakau. Nah untuk penyalahgunaan ataupun pengedar, kita bicara penyalahgunaan. Apakah negara sudah adil dan manusiawi menangkap pemakai yang memang nangka ini taruhlah contoh dijebak, misalnya dia disuruh ambil barang, tiba-tiba barang itu isinya narkotika, kita nggak tahu apa itu sabu, apa itu ganja, apa itu tembakau gorilas, sedangkan dia bukan pemakai, bukan pengedar, hanya menerima paket untuk mengasihkan ke orang lain. Nah ini ditangkap. Apa ini salah prosedur apa gimana? Polisian apa gimana? Kalau itu sebagai kurir gitu. Nah kurir betul. Kalau kurir memang diatur, diatur dalam undang-undang narkotika. Diatur memang undang-undang narkotika itu mengatur tentang penyediaan narkotika. Penyediaan narkotika kayak agen-agen penjualan. Iya. Diatur pasal 111, 112. Kemudian mengatur juga tentang pedagang perantara. Mengatur juga tentang produsen, import ekspor siapa ya? Iya kan? Import ekspor. Mengatur juga tentang transporter perantara. Nah, dan mengatur juga tentang pemilik narkotika tapi secara maksa digunakan untuk orang lain. Memang ada kejahatan selain penyalahgunaan narkotika. Memang diatur itu. Tapi kalau transporter, ya memang karena dapat ongkos, dan ongkosnya ya sangat besar. Membawa narkotika itu ongkosnya gitu. Itu jadi dia harus menyadari aku antar sono biayanya 5 juta ya, padahal naik ojek aja biayanya cuma ya kan? Benar. Dan 10.000, 15.000 ini bayarnya 5 juta diantar ya narkotika. Ya. Terus ngakunya aku nggak tahu. Ya. Tapi transporter begitu. Ya, transporter memang begitu. Ya, oleh karena itu kita cegah ini harus disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat jangan menjadi transporter. Iya. Betul. Ongkosnya banyak, tapi ditangkap oleh aparat jadi masalah. Iya kalau ketangkap di Indonesia masih mending, kalau ketangkap di luar negeri nggak pulang. Iya. Nah menurut Jenderal, masuknya barang atau pengedar dari luar negeri, gimana sih Jenderal cara mengatasinya, mencegahnya? Ini kita masih evaluasi terus nih. Cegah. Gimana cara? Sedangkan mereka yang efektif dan efisien itu rehabilitasi penyalahgunaan. Nggak ada orang jualan ke Indonesia. Jadi kita ya boleh-boleh saja, ya kan? Iya. Kita operasi penangkapan tiap hari tiap malam, biayanya besar.
penangkapan itu kan biaya besar. Iya dah. Coba kalau rehabilitasi Indonesia itu nggak ada, kalau saya tinggal sedikit penyalahgunanya, nggak ada kebutuhan gelap narkotika, nggak ada pedagang yang jualan narkotika kayak gitu. Semua itu kan orientasinya bisnis, bisnis peredaran gelap. Kalau nggak ada pembeli, itu dijual kepada siapa? Kalau rakyat Indonesia yang tidak pernah mengonsumsi narkotika tidak akan mau beli narkotika. Narkotika itu kan sampah. Ya kan? Yang beli, yang membutuhkan, ya penyalahguna dan pecandu. Ini demand rutinnya. Kalau tidak ada orang dua ini, ya kan? Siapa yang beli? Mahal juga harganya. Oh iya, diberi aja nggak mau. Nggak mau. Oh iya, saya diberi aja nggak mau. Nah, terusnya untuk kita bicara tadi narkotika kayak sabu dan segala macam. Untuk miras, Jenderal, miras, apakah masuk ke narkotika atau ke narkoba? Nggak masuk kan? Ya, minuman keras tidak diatur. Itu ada undang-undangnya tersendiri. Ada ketentuan tersendiri. Dan dia tidak termasuk ranah pidana. Kecuali mereka mengkonsumsi membuat onar, kerusuhan, sehingga menjadi atau menimbulkan kematian, itu baru adanya. Ya, kecuali kalau miras diatur oleh secara nasional ya, itu tidak diatur secara pidana. Tapi kalau di ada provinsi atau kabupaten melarang, kemudian ada ancaman pidananya, itu terserah wilayah masing-masing. Ya. Karena miras itu secara nasional tidak termasuk ranah. Jadi kalau wilayah bisa mengeluarkan aturan untuk miras. Bisa. Tanpa persetujuan dari presiden apa dari dia kan bisa membuat aturan, dia kan, namanya peraturan daerah, ya. yang disetujui oleh DPR. Iya kan? Meskipun ya jangan bertentangan dengan aturan nasional kan gitu ya. Nah kalau bertentangannya menguat, ya kan, prinsip ya bisa dicabut oleh bukan oleh Mahkamah Agung. Nah, gitu. Karena yang berhak untuk menilai gitu atau judicial review ya terhadap aturan di bawah, undang-undang ke bawah itu, saya bilangnya peraturan pelaksanaan itu Mahkamah Agung. Kalau untuk miras oplosan itu apa masuk nih? Enggak. Kena pidana. Enggak. Penjual enggak. Kecuali dioplos dengan narkotika. Baru masuk narkotika. Kalau cuma dicampur-campur. Iya, campur-campur. Biasanya campur-campur apa ya? Enggak apa betul. Aduh, ini nah, luar biasa memang kalau bicara apa narkotika. Nah, kalau untuk ganja, legalisasi ganja di medis itu gimana sih, Jenderal? Selain tadi yang saya bilang, iya, oke. Ini khusus ganja ya. Ganja itu kalau di Indonesia masuk golongan 1, artinya tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis. Ya kan? Tapi di dunia ini ya sejak tahun 2020 ganja ini sudah diturunkan derajatnya, golongannya, dari golongan yang sangat berbahaya menjadi golongan yang dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan. Artinya kita, kalau kita orientasinya hukum internasional, harus segera dong, iya kan, menyesuaikan diri. Karena itu menyangkut kerugian kita, kerugian negara. Apa yang rugi? Iya kan? Negara lain memanfaatkan ganja untuk kepentingan medis, sedangkan kita tidak bisa menggunakan ganja untuk kepentingan medis. Kita obat yang berasal dari ganja, justru mungkin impor, dipenuhi oleh negara lain. Maka yang rugi adalah lembaga farmasi Indonesia. Mestinya
bisa memproduksi obat dari bahan dasar. ya. Itu kerugiannya. Sekarang nggak ada masalah kalau kebijakannya, misalnya kebijakan seperti ini ya nggak ada masalah. Tapi rugi negara, khususnya lembaga farmasi. Dan rakyat kalau ingin mendapatkan obat dari ganja harus itu kerugiannya. Kalau kita membiarkan hukum narkotika, khususnya ganja seperti sekarang. Jadi ganja itu tetap dilarang. Ya kan? Tapi kalau lembaga farmasi, ya kan? Dunia boleh. Karena lembaga farmasi Indonesia yang nggak boleh sama pemerintah sendiri. Akhirnya kita impor obat jenis narkotika. Nah, untuk ekstasi ya, jadi kita bahas satu-satu tadi. Ekstasi, menurut Jenderal kan kayak kita lihat di media banyak penangkapan pembuatan ekstasi, bahan dasar dari pistol ini segala macam. Ini menurut Jenderal masuk kategori narkotika bahaya kan? Apa tidak? Ya, ekstasi itu menurut perkembangannya masuk dalam golongan psikotropika. Psikotropika benar ya. Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimasukkan dalam golongan narkotika. Jadi dilarang. Iya, kalau dia ketangkap dihukumnya ya sesuai hukum narkotika. Tapi ingat, penggunanya jangan dihukum penjara. Rehabilitasi. Iya, pengedarnya yang baru dihukum kurungan. Dan perampasan aset hasil kejahatannya itu. Kalau seandainya si penjual ini nggak ada aset dari hasil jual beli, berarti pedagang kecil tuh yang hasilnya dimakan habis. Iya. Tapi kalau pedagang besar pasti asetnya ada. Wah, Jenderal ngomong. loh asetnya banyak, loh duitnya gede Gitu. itu. Pokoknya jadi lima dulu. Pokoknya duit gede itu. Tanya aja sama bandar-bandar banyak. Kenapa sih Jenderal Indonesia atau negara kita melindungi bandar besar? Apa ada keuntungannya bagi negara kita? Apa kerjasama? Melindungi ya? Apa melindungi? Aku juga nggak ngerti ya. Itu karena apa melindungi atau tidak ya? Iya, tapi itu secara rasional benar. Penyalahguna saya dari mana? Nah, ya dari dealer ya. Tuh. Tapi sampai ke atas mentah lagi Jenderal. Ya, memang Kenapa? kejahatan narkotika memang ada sel-selnya gitu ya. Benar. Tapi tetap masih bisa dilacak. Contohnya Jenderal gimana? Contohnya kasih hasil penjualannya Iya. uangnya kan harus disimpan. Benar. Kecuali kalau disimpannya di almari. Biasanya kan kebanyakan duit nggak mungkin disimpan, pasti digunakan untuk investasi. Nah, kan bisa dilacak melalui teknik intelijen keuangan negara yang kita miliki. Itu, pokoknya semuanya sebenarnya transparan, tapi ya kadang-kadang kita pura-pura nggak tahu. Dibuka juga. Nah, kalau seandainya pengedar yang kerjasama antara Indonesia sama luar negeri, terusnya asetnya yang hasil jual beli ini narkotika ini ternyata tidak disimpan di Indonesia, apakah bisa Jenderal itu diusut? Undang-undang kita udah katakan begitu. Bisa ya? Bisa. Jadi undang-undang kita pasalnya itu kalau nggak salah pasal 102 itu perampasan aset kejahatan bisa dilakukan oleh negara lain. Kita juga bisa minta ke negara lain. Itu hukum internasional. Dan itu secara empiris kita juga pernah. Kalau perkara Wong Ciping itu boleh nanya sama deputi saya itu ya. Waktu itu diminta perampasan aset dari negaranya sana. Zamannya Jenderal dulu, tahu sekarang. Aku tahunya begitu. Iya, zamannya Jenderal begitu, top ya kan. Jadi semuanya benar-benar perampasan aset memang bisa dilakukan. Ya. Harus cari.
semua tuh aset jenderal, mau tuh dia beli rumah, beli mobil, beli apa? Iya, semuanya. dirampas untuk itu semua aset hasil kejahatan harus dirampas. Bahkan hukum narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu hakim ya kan diberi kewenangan untuk memeriksa istrinya, anaknya, boleh diperiksa, iya, boleh diperintahkan. Hakim bisa memerintahkan periksa itu istrinya, periksa itu anaknya, bisa undang-undangnya begitu. Nah, kalau boleh tahu jenderal, tadi kan belum sempat dibahas nih hasil dari barang bukti yang kita masyarakat masih bertanya nih, hasil barang bukti yang dimusnahkan itu sebagian yang terekspos begini, sisanya itu kemana? Dimusnahkan semua. Musnahkan semua. Iya, dimusnahkan semua. Sisanya hanya untuk kepentingan keluarga. Barang bukti. Bagian kecil disisihkan namanya penyisihan. Iya. Semua dimusnahkan. Memang itu kadang-kadang ya dimusnahkan. Itu perintah undang-undang harus dimusnahkan sebelum sampai pengadilan. Jadi kan masyarakat melihat mungkin TV, oh cuma sebagian, Masyarakat mungkin masyarakat masyarakat iya masyarakat kan tidak semua baca media sosialnya. betul. Ya yang tahu ya kalau saya baca gitu, tahu. Nah, apa Jenderal Muhammad ini kan sudah lama pensiun. Apa nih Jenderal untuk motivasi untuk BNN atau yang lainnya, kementerian atau jaksa supaya tetap membangun citra Indonesia bebas dari narkotika. Ya, memang masyarakat perlu belajar hukum narkotika, itu yang paling penting. Jadi penegak hukum harus belajar, termasuk polisi, jaksa, hakim harus belajar supaya memahami, ya kan, bagaimana cara menanggulangi masalah. Kalau nggak pernah belajar hukum narkotika, dia nggak tahu bagaimana cara menanggulangi. Karena tahunya belajar hukum pidana, cara menanggulanginya melalui penegakan hukum. Padahal hukum narkotika, ya kan? Iya. Penegakan pun boleh, tapi ada cara yang lebih efektif untuk bisa yaitu rehabilitasi. Dicegah melalui rehabilitasi supaya dia nggak mengulangi itu. Jadi makanya saya, ya kan, minta masyarakat yang sudah belajar hukum narkotika supaya tahu bahwa pencegahan itu kunci dalam menanggulangi masalah narkotika. Kalau menurut saya bukan pemerintah. Kita duduk mati saja, ya kan? Kalau kita sukses mencegah dan merehabilitasi seluruh penyalahguna, maka tidak perlu penegakan hukum melakukan tugas. Nah, itu. Ini juga kemarin memang kita punya rencana mau buat sosialisasi tentang narkotika, karena kami lihat saat bicara sosialisasi ke sekolah, ke kuliah. Sosialisasi kalau menurut saya tetap banyak di media sosial. Hanya yang disosialisasikan tidak paham hukum narkotika. Nah, gimana kalau kita buat sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus, bintang tamunya nih narasumbernya Jenderal Anang Iskandar gimana? Ya, masalahnya yang berikan sosialnya tidak mengerti hukum narkotika. Itu yang jadi masalah. Kembali lagi penyalahguna supaya tetap dihukum penjara. Kembali lagi dia menekankan hukuman mati biar kapok. Iya. Nah, dan penekanannya kan begitu. Dikira orang penyalahguna narkotika itu bisa kapok. Enggak, selama sakitnya tidak disembuhkan, dia akan tetap mengusir narkotika. Makanya rehabilitasi itu kunci untuk menanggulangi masalah narkotika. Untuk peran aktif keluarga, seperti apa sih Jenderal yang supaya
generasi muda nih, anak-anak kita nih tidak terjerumus ke narkoba. Ini harus kita kembali lagi kuncinya, keluarga itu ngerti nggak masalah. Kalau nggak ngerti, dia dianggap sebagai anak nakal, itu pengguna narkotika. Malu-maluin keluarga, sebagai anak yang tidak. Dia anak nakal yang suka melanggar hukum, dikucilkan itu. Nah, padahal sekali lagi orang sakit kecanduan narkotika itu sama dengan orang yang sakit-sakit lainnya harus disebutkan. Jadi keluarga harus benar-benar menyembuhkan. Makanya, ya kan, keluarga diberi peran yang seluas-luasnya untuk melakukan P4GN, khususnya pencegahan dan rehabilitasi. Kalau seandainya ada sebuah keluarga yang anak ditangkap tiba-tiba tidak bisa keluar karena harus minta jaminan dan segala macam, itu gimana ya? Kembali lagi, kalau gitu kan harus pengacara ya, tugasnya pengacara ya. Jadi pengacara juga ngerti hukum narkotika, jadi bisa mengultimatum ya kalau ditahan saya pra peradilan dulu. No. Ya karena penyalahguna ditahan itu kan pasti melanggar hukum. Tuh. Penyalahguna ditahan melanggar hukum. Loh, melanggar hukum itu karena penyalahguna tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan. Kalau dipaksa melakukan penahanan kan namanya melanggar hukum. Itu yang masyarakat tidak tahu nih. Seharusnya masyarakat paham tentang narkotika ini, Mbak ya. Jadi harusnya kalau memang kembali lagi harus dipahami. Dan narkotika, hukum narkotika harus diajarkan. Kalau nggak diajarkan semua nggak tahu. Akhirnya diinterpretasikan masing-masing oleh masyarakat. Nah, kalau diinterpretasikan sebagai hukum pidana, korbannya penyalahgunaan. Ya, banyak penyalahgunaan yang sampai saat ini yang kita tahu, yang kita lihat dipidanakan atau dipenjara. Itu yang salah, gitu kan? Kita bicara dengan pakarnya dan mantan kepala BNN, mantan kepala Kabar Eskrim. Jadi semua kita kupas tuntas di sini. Tapi nanti nextnya mungkin kalau Jenderal Anang ada waktu kita adain podcast. Jadi masyarakat tadi bisa tanya jawab melalui podcast kita. Insya Allah di minggu depan apabila Pak Jenderal tidak sibuk, tidak ada kegiatan seperti itu. Pesannya Jenderal yang terakhir untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang ada anggota keluarganya terkena musibah penyalahgunaan narkoba atau pengedar, dan juga pesan untuk teman-teman di kepolisian, di DPR, apa Jenderal? Ya, pesan saya satu kalimat aja. Ya. Sesungguhnya kuncinya ada di pemerintah. Ajarkan hukum narkotika di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Karena ini anak akibat, ya kan, menganggap sepele hukum narkotika. Nah sekarang ini masalah narkotika merambah sampai ke desa-desa. Dulu masalah narkotika hanya di kota besar, sekarang sudah sampai ke desa. Oleh karena itu, pesan saya, pahami hukum narkotika, pahami permasalahan agar buat kita, ya kan, agar kita bisa melindungi dan menyelamatkan anak didik, menyelamatkan bangsa. Apa ada khusus materi pelajaran di sekolah atau di kuliah? Sudah disiapkan, tinggal pakai atau ada kebijakan itu atau tidak dibuat. Apa Jenderal nggak ada rencana untuk lebih langsung ke DPR menyampaikan ini? Saya sudah nggak punya motivasi untuk menjadi apapun. Kalau nggak kepingin jadi apapun, nanti kalau kita ke sana dianggap kita pengen apa. Saya udah pensiun 9 tahun. Saya tinggal mewariskan, dia kan, apa yang ada di kepala saya kepada generasi muda. Sampai ini kalau kita, saya
yang datang ke sini pengacara saya kasih, ada polisi datang ke sini saya kasih, ada jaksa yang mau datang ke sini saya kasih. Soal diterapkan atau tidak. Jadi ini memang ilmu yang langka. Saya juga tidak mendapatkan ilmu ini dari lembaga pendidikan, tapi saya dapat ilmu ini dari pekerjaan Indonesia. Jadi pengalaman individu ketika menjadi kepala pusat pencegahan, ketika menjadi direktur advokasi BNN, ketika menjadi kepala BNN, bukan dari lembaga pendidikan. Siap. Mungkin masyarakat sudah jelas, teman-teman di seluruh Indonesia sudah jelas penjelasan dari Bapak Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, mantan Kepala BNN RI, mantan Kepala Barreskrim, dan juga dulunya pernah menjabat Kadif Humas Polri tahun 2012 ya. Untuk selanjutnya di acara kita selanjutnya mungkin bisa nanti kita ada acara podcast, saya bisa tanya menjawab. Baik masyarakat mau bertanya kepada Bapak Jenderal silakan. Saat ini kami akhiri. Mungkin Pak Jenderal ada sesuatu yang lain? Cukup semangat Teman-teman kepolisian, teman-teman jaksa, teman-teman di DPR, di kementerian, masyarakat Indonesia. Sampai bertemu lagi bersama Kabar Polri. Sampai ketemu lagi dengan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.